setanah air beta pusaka abadi nan jaya Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da wa rasulah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad amma ba'du. Qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ketua DKM yang saya hormati beserta jajarannya, para kiai, para ustadz, para sesepuh, ayahanda, orang tua kita, ibu juga yang saya muliakan. Pertama dan yang utama tentu mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa menikmati ibadah sholat maghrib berjamaah, di mana sholat adalah perintah Allah, berjamaah adalah sunnahnya Rasulullah SAW. Sholawat serta cinta kita haturkan pada Rasul kita Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita kepada dunia yang terang benderang, yang aman dan damai. Bapak, Ibu sekalian yang dirahmati Allah, sekali lagi perkenalkan, saya Hadi dari Bandung Barat, tinggal di pesantren terpadu Darul Ilmi. Mudah-mudahan tidak ada yang kebetulan ya. Hari ini saya diizinkan Allah untuk hadir bertemu dengan Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah. Dan tadi mendadak 15 menit sebelum maghrib baru dikasih tahu gitu. Ustadz ngisi di masjid tetangga desa tetangga, temanya apa? Kemerdekaan. Bismillah gitu ya. Nah, terus saya coba berpikir-pikir, ya minta petunjuk Allah apa nih yang mau saya sampaikan gitu. Nah, saya teringat ayat yang mungkin nanti berhubungan dengan tema kemerdekaan. Surat Al-Fusilat ayat 30 ya, insyaallah 30 sampai 33. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu takut dan janganlah merasa sedih, dan gembirakanlah mereka dengan jannah yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Kita coba ingat sejarah bangsa ini yang insya Allah dalam beberapa hari lagi akan memperingati ulang tahun yang ke-80 Pak ya, insya Allah. Jadi kalau kita renungkan 100 tahun yang lalu negara ini belum ada.
gitu ya. Karena baru 80 tahun. Kalau kita renungkan diri kita pun 100 tahun lagi belum ada. Belum bisa disebut apa namanya. Tapi Allah ciptakan kita, para pendiri negara ini yang berjuang, tentunya tidak mengharapkan disebut pahlawan gitu ya. Pasti ada yang lebih tinggi, yang kalau dikaji dari ayat ini bahwa janji Allah tentang surga gitu ya. Jadi para pahlawan kita syuhada itu karena ada janji besar sehingga istiqomah berjuang terus sampai bisa kemerdekaan 17 Agustus tahun 1945. Dan itu oleh para pendiri bangsa ini dicantumkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1445 di alinea ketiga atas berkat rahmat Allah. Dan kalau dicari di dunia ini, satu-satunya negara yang merdeka dan menyatakan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa adalah Indonesia. Bersyukur apa bersyukur, Pak? Bersyukur ya, alhamdulillah diberikan di negara yang merdeka dan punya landasan bernegara atas berkat rahmat Allah. Jauh lebih besar tantangannya kalau kita tinggal di Perancis. Di sana orang berjilbab istilahnya masih dicemooh lah gitu ya. Bahkan orang bercadar itu ditangkap gitu ya. Sampai ada pengusaha dari Aljazair itu menghibahkan atau mewakafkan uangnya. Siapa yang ditangkap maka akan saya tebus semua harta yang saya miliki, akan saya berikan untuk menebus orang-orang yang ditangkap. Nah itu luar biasa gitu ya. Nah di negara kita masih sangat mudah untuk melaksanakan. Maka Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita selanjutnya untuk menselaraskan antara tujuan pribadi kita, tujuan keluarga kita, tujuan masyarakat kita, ya, kemudian tujuan bernegara kita selaras, gitu ya. Jadi sehingga tidak ada dianggap pemerintah bertentangan dengan rakyatnya, pemerintah menzalimi rakyatnya, karena ini tidak selaras. Gitu. Ya. Maka bagaimana keselarasan itu sudah dicantumkan dalam tujuan bernegara di alinea keempatnya, melindungi segenap tumpah darah manusia, mencerdaskan kehidupan bangsa, gitu ya, memakmurkan. Itu semua sudah dicantumkan oleh pendiri negara kita. Dan kalau dirunutkan lagi, para pendiri kita begitu hebatnya menyusun ya pondasi bernegara dari mulai Pancasila, Undang-Undang 45, semuanya kalau dirujuk kembali kepada Al-Quran. Bagaimana kita dengan landasan ketuhanan yang Maha Esa, ya kalau dikaji mendalam pasti hanya satu Allah. La ilaha illallah gitu. Ya. Jadi hanya penyimpangan-penyimpangan itulah sebenarnya yang kalau dijalankan dengan baik, dijalankan penuh dengan rasa cinta, bukan hanya cinta yang hanya di dunia, tapi cinta yang sampai menembus ke akhirat. Ya. Jadi cinta yang menembus sampai akhirat itu ya, kita tega nggak Pak kalau tetangga kita ini masuk ke dalam neraka gitu? Nggak tega Pak ya? Ya. Ya. Maka kita harus bagaimana mengajak tetangga kita supaya terlindungi dari api neraka. Itu Pak kita ajak. Ini alhamdulillah di masjid ini saya senang sekali, bersyukur masjidnya penuh Bapak Ibunya sholat berjamaah gitu ya. Insya Allah nih setiap maghrib 5 waktu penuh Pak ya. Alhamdulillah. Itu tanda-tanda kemenangan besar akan diperoleh oleh masyarakat sini. Jadi menselaraskan antara tujuan pribadi, tujuan masyarakat, tujuan bernegara ini, maka akan terjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur.
Di rumah pun akan tercipta baiti jannati, gitu kan. Di masyarakat pun akan tercipta penduduk yang beriman yang akan curahkan rahmat dan karunia-Nya. Sedikit saya bercerita, Bapak. Dulu saya bekerja di salah satu perusahaan sembilan naga, gitu ya. Jadi sebelum saya resign, saya mencoba melakukan penelitian yang mengacu pada surat Nuh yang artinya mohon ampunlah kepadaku, niscaya akan aku turunkan hujan yang teratur, kebun-kebun yang banyak buahnya, harta yang banyak, dan anak-anak yang soleh. Waktu itu apa yang saya kerjakan? Saya punya karyawan 150. Gitu ya. Kemudian saya coba sarankan ke mereka ketika bekerja di kebun, walaupun di hutan berkeringat, bawa alat sholat. Bawa alat sholat, kemudian jangan tinggalkan sholat semuanya. Kalau Jumatan pun, walaupun kebunnya jauh dari masjid, saya kirimkan kendaraan mobil supaya bisa balik dulu ke masjid, sholat berjamaah, kemudian balik lagi ke kebun. Itu alhamdulillah panennya 284% dari budget yang dianggarkan oleh perusahaan. Dan ketika saya mencoba mengekspansi dakwah saya ke luar karyawan saya, gitu ya, mohon maaf, banyak tantangan-tantangan besar yang sampai saya atasan saya disampaikan kerja itu jangan bawa-bawa Al-Quran. Itu karena tadi ada titipan-titipan yang tidak selaras, gitu ya, antara tujuan pribadi, tujuan keluarga, tujuan perusahaan, sehingga akan timbang sendiri. Maka saya berharap dengan kita sharing hari ini bisa menyampaikan bagaimana supaya kita semakin hari semakin selaras, tidak banyak perbedaan yang membuat kita sering terjadi perpecahan, ya, kemudian suasana kehidupan yang tidak nyaman, gitu ya. Maka dari mulai tujuan pribadi udah jelas Allah sampaikan ayat ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka, gitu ya. Nah, inilah perjuangan kita, dan perjuangan bagi diri sendiri dan keluarga supaya nanti berhasil menang merdeka di akhirat jauh dari api neraka. Ya. Maka secara singkat akan sampaikan tiga rongga utama yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah rongga kepala kita, gitu ya. Rongga kepala kita, isi kepala kita harus kita cerdaskan. Pemilu berikutnya tidak lagi berdasarkan amplop, tapi harus betul-betul isi kepala kita. Bisa melihat pemimpin yang betul-betul amanah. Bisa melihat pemimpin yang memang mengangkat derajat bangsa ini, mengangkat derajat keluarga, mengangkat derajat masyarakat. Bahkan bisa mengantarkan supaya sukses dunia dan akhirat. Nah, maka proyek dimulai dari proyek pribadi dan keluarga kita masing-masing, tentu selalu mendoakan doa yang ada dalam surat Al-Furqan, gitu ya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Rabb, jadikan istri dan anakku menjadi penyenang hatiku, dan jadikan anak-anakku menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, proyek ini kira-kira berat apa ringan, Pak? Berat dan ringan tentu Allah sudah sampaikan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani, pasti Allah sudah menyiapkan. Kalau dalam surat Al-Qamar, walaqad yassarnal Qur'ana lizikri fahal min mudzakir, diulang-ulang. Telah aku mudahkan Al-Quran ini untuk menjadi pelajaran. Adakah yang mau mengambil pelajaran? Maka jadikan Al-Quran ini sebagai pelajaran. Di mana sholat berjamaah di masjid diberi imam yang hafalnya paling banyak. Maka ketika kita sholat berjamaah, sholat yang dibacakan secara jahar, kita simak ayat-ayat Al-Quran yang dibawa oleh imam, kemudian kita bawa ke rumah, gitu ya. Kita bawa ke rumah. Jadi kalau
sunnahnya ibu-ibu itu di rumah gitu ya, maka oleh-oleh dari masjid itu kita bawa gitu ya. Para ayah kita, anak lelaki kita sholat berjamaah di masjid, kemudian pulang membawa ayat-ayat yang dibawa oleh imam. Kita bedah di rumah, kita selaraskan supaya keluarga ini menjadi keluarga yang beriman dan bertakwa. Karena Rasulullah diutus dalam hadisnya, innamal bu'istu li utamima karimal akhlak. Tidaklah, sesungguhnya aku tidak diutus kecuali untuk menyempurnakan akhlak. Maka kalau dalam Pancasila sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, ya. Jadi tidak ada Islam itu berseberangan dengan negara, gitu. Justru Islam inilah yang akan menjadi solusi dari semua persoalan-persoalan negara, gitu ya. Islam yang dijamin bahwa Allah itu yang paling maha kaya, yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, yang menjadikan bumi itu ada emasnya, ada minyak buminya, ada semuanya, dan itu semuanya adalah supaya kita semua bersyukur, ya. Dalam surat yang sering disunahkan untuk sebelum tidur, ya, surat Al-Mulk, itu di ayat keduanya, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, ya. Jadi Allah yang menghidupkan, yang mematikan manusia, dan yang menguji siapa yang paling baik amalnya. Maka segala fasilitas yang Allah berikan selama hidup kita jadikan untuk membuat amal yang sebaik-baiknya, gitu ya. Bertingkat, mulai dari zakatnya kita sempurnakan semua, ya. Para petani kita sudah berzakat, kemudian meningkat bersedekah atau infak, ya, meningkat lagi wakaf, kemudian meningkat lagi berbagi hadiah. Nah, di sini udah sering berbagi hadiah belum Pak antar jamaah? Nah, ini salah satu amalan Rasulullah untuk menciptakan, menumbuhkan saling mencintai karena Allah, gitu ya. Boleh, walaupun kecil nggak apa-apa, berbagi hadiah, dibiasakan. Karena salah satu lunturnya hukum riba itu kalau kita sering berbagi hadiah, gitu ya. Nah, jadi kalau sudah sering berbagi hadiah, tetangga pinjam uang, terus kita ngasih hadiah, nggak kena riba Pak, gitu. Tapi kalau kita belum terbiasa ngasih hadiah, pinjam uang, terus ngasih lebih, itu riba, gitu ya. Nah itu. Maka satu tadi isi kepala kita isi dengan ayat-ayat Al-Quran, dengan hadis-hadis Rasulullah, dengan adanya taklim yang rutin, yang berkesinambungan. Maka kalau kita terus bertambah usia kita dan bertambah ilmu kita, maka Allah jaminkan. Dalam surat Al-Anfal, mohon maaf Pak ya, ini saya agak plus sedikit dari suaranya agak ini. Dalam surat Al-Anfal sampaikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman apabila disebut nama Allah bergetar hatinya. Nah, alhamdulillah Bapak-bapak ini ada panggilan azan, bergetar hatinya Pak ya, langsung menuju ke masjid. Nah, ini sudah tanda-tanda yang orang yang beriman. Nah, lanjutannya tadi wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatul imana, apabila dibacakan firman Allah bertambah imannya. Jadi kalau imam baca dalam sholat jahar, dalam maghrib, dalam isya, dalam subuh, maka bertambahlah yang kita dengar dari ayat-ayat yang dibaca oleh imam. Apalagi kalau kita membiasakan juga di rumah membaca Al-Quran dan terjemahannya, ya. Karena saya punya pengalaman waktu di Kalteng, kemudian saya resign tahun 2010 Pak, ada buku yang judulnya Mengislamkan Orang Islam. Nah, itu ada penelitiannya Profesor Amin Aziz. Saya kaget waktu itu, di mana 70% umat Islam tidak paham Al-Fatihah dan maknanya. Itu di lingkungan Profesor Amin Aziz Pak, gitu ya.
Kemudian ditambah lagi 90% tidak paham bacaan surat, mohon maaf, tidak paham bacaan dalam sholat, gitu, makna dalam bacaan dalam sholat, gitu. Sehingga sholatnya ya tidak ngefek. Kalau sholat inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, ini sholatnya tidak berpengaruh. Sholat tapi tetap korupsi, sholat tetapi tetap makan yang haram, gitu kan? Nah itu karena sholatnya tidak ngefek, paham dengan itu. Nah tadi ada rongga kepala, yang kedua ada rongga perut, ya. Rongga perut ini mari kita lindungi diri dan keluarga kita dari makanan yang subhat dan haram, gitu ya. Karena ayatnya jelas kalau dalam surat Al-Baqarah, ya ayuhan nas kullu mimma fil ardi halalan thayyiban. Wahai manusia, makanlah apa yang ada di bumi yang halalan thayyiban, gitu kan. Kalau di ayat 172-nya bahkan ya ayyuhalladzina amanu kullu min thayyiban. Sudah ayatnya, wahai orang-orang beriman, makanlah yang thayyib, yang baik. Nah, dikisahkan ulama terdahulu bahkan saking menjaganya. Jadi halal ini sebenarnya ada dua, Pak. Ada standar fikih, ada standar warok, kehati-hatian. Makanya kalau ada kisah Abu Bakar ketika minum susu yang sumbernya dari haram, susu itu kan halal, Pak, ya. Tapi kalau sudah haram langsung dicolok gitu, sampai muntah-muntah, sampai keluar gitu ya. Mohon maaf pas lagi makan. Itu karena takut tubuhnya diizinkan disiksa neraka karena segelas air susu itu yang haram. Maka jaga rongga kepala kita, jaga rongga perut kita, kemudian jaga rongga dada kita, hati kita. Tadi dijaga salah satunya adalah supaya hati kita bertaut dengan Allah. Apabila disebut nama Allah, bergetar hatinya. Apabila dibacakan firman Allah, bertambah imannya. Maka hari ke hari, kalau setiap hari kita dibacakan firman Allah, bertambah imannya, mudah-mudahan sampai akhir hayat kita husnul khotimah, gitu ya, terlindungi dari api neraka. Yang terakhir tadi sudah ya, rongga kepala, rongga perut, dan rongga dada. Itu kita lindungi. Karena apa? Dalam surat Al-Anfal tadi, setelah hati yang bergetar apabila disebut nama Allah, alladzina yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Setelah mendengar azan, kemudian sholat, mendirikan sholat, kemudian menginfakkan sebagian rezeki. Bukan cerita zakat lagi nih, Pak, gitu ya. Sudah levelnya naik, menginfakkan sebagian rezeki. Baru Allah katakan, ulaika humul mu'minuna haqqo, katanya. Mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Bukan sekedar beriman, tapi benar-benar beriman. Ulaika humul mu'minuna haqqo. Langsung jaminannya apa? Lahum darajatun inda rabbihim wa mahfiratu wa rizqun karim. Jaminannya apa? Allah angkat derajatnya, kemudian diampuni dosanya, diberikan rezeki yang mulia gitu. Nah, kira-kira apalagi kurang apa kalau dikasih tiga itu, Pak? Gitu ya. Orang sekarang punya masalah di depan hakim, pingin dengan nyokok segalanya supaya diampuni sama hakim, kan gitu ya. Apalagi ini Allah yang tidak bisa disogok begitu ya, nggak bisa dikirim. Bahkan kata Allah, orang-orang kafir itu nanti ditebus pakai sebanyak emas di bumi sebanyak emas di bumi untuk menebus. Oh dulu saya nggak beriman, itu nggak diterima. Maka jangan sampai kita termasuk orang-orang yang tadi ya sekedar beriman, tapi bismillah, dengan petunjuk Allah, insya Allah akan menjadi orang yang sukses. Diantaranya adalah tadi diangkat derajatnya termasuk negeri ini. Karena negeri ini, Pak, mohon maaf kalau saya lihat data Human Development Index kita masih 182, Pak, gitu. Jauh dari negara-negara maju yang di antara 200. Waktunya habis, Pak, ya? Berapa menit lagi? 15 menit. Kira-kira sampai jam berapa? Habis saya. Tidak ada tanya jawab, kan? Iya, sampai sana. Baik, mungkin di akhir apa yang saya sampaikan, saya ingin memotivasi kita semua, termasuk saya di hari ulang tahun kemerdekaan ini. Mari kita punya impian yang tertinggi. Kata Rasulullah, kalau minta
Katanya minta surga, mintalah surga yang terbaik katanya Pak, gitu ya. Nah, surga yang terbaik itu Allah kasih kemudahan di dalam surat Al-Mu'minun itu jelas ayat-ayatnya Pak. Pertama, qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Tadi sudah disampaikan, orang-orang yang benar beriman itu diangkat derajatnya, kemudian diampuni dosanya, mendapatkan rezeki yang mulia. Lanjutannya apa? Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Nah, kalau di Al-Anfal tadi kita suruh mendirikan sholat, memulaikan sholat, ini sudah naik derajatnya lagi Pak. Sholatlah yang khusyuk, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Walladzina hum 'anil lahwi mu'ridun, yaitu orang yang menghindari dari perbuatan dan perkataan yang sia-sia. Maka dalam kita bertetangga, bermasyarakat, ini perlu juga membudayakan bagaimana kita supaya menghindari dari perbuatan dan perkataan yang sia-sia, ya. Jadi perkataan kita insya Allah semuanya akan menjadi bernilai pahala. Kemudian walladzina hum li zakati fa'ilun, yaitu orang-orang yang menunaikan zakatnya, ya. Jadi zakat ini penting Pak untuk menopang, kalau di negara ini ada istilahnya APBN gitu ya. Kalau di masjid ini tentu ada anggaran pendapatan dan belanja masjid gitu Pak ya. Atau lebih luas lagi anggaran pendapatan dan belanja agama. Nah ini supaya kita bisa membebaskan masjid kita dari keluarga-keluarga yang terjerat riba, gitu ya. Membebaskan keluarga-keluarga kita dari tadi yang tidak bisa bersekolah itu. Jadi 8 asal itu tuntas, maka sudah melangkah ke infak. Bagaimana tadi sedekah meningkat kepada tetangga-tetangga desa mungkin ya, atau infaknya sudah memodali petani-petani supaya tidak pakai modal pinjol ataupun bank emok gitu kan. Itu juga salah satu pentingnya kita menunaikan zakat. Pertanian-pertanian kita supaya berzakat, supaya berkah. Kemudian berikutnya walladzina hum lizakati walladzina hum lifurujihim hafizun, yaitu mereka yang memelihara kemaluannya gitu. Ila ala aswadihim aw malakat aymanahum fa innahum ghairu mu'min, kecuali pada yang sudah Allah tentukan gitu ya. Kemudian berikutnya adalah walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, yaitu orang-orang yang memelihara amanahnya. Maka tubuh kita juga amanah dari Allah, keluarga kita amanah dari Allah, ya, harta kita semua dari Allah. Maka kita gunakan untuk semuanya, tujuannya untuk wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kecuali untuk mengabdi kepada Allah gitu ya. Makan kita supaya sholatnya khusyuk gitu ya. Kemudian kendaraan kita supaya ibadah kita khusyuk, bisa tepat waktu di masjid, bisa urusannya cepat ya. Kemudian segala sesuatunya termasuk istirahat kita gunakan supaya kita juga pengabdian kita kepada Allah sempurna. Kemudian walladzina hum ala sholawatihim yuhafizun. Nah, kalau tadi sholat khusyuk, sudah ini berikutnya adalah memelihara sholat. Ya, bagaimana sholat kita tambahi dengan sholat tahajud, dengan sholat duha, dengan sholat qobliyah, ba'diyahnya kita jaga, sehingga kita mudah-mudahan menjadi orang-orang yang bersyukur. Bagaimana Rasulullah yang sudah dijamin masuk surga saja, sholat tahajudnya sampai dikisahkan kakinya bengkak-bengkak gitu ya. Pertanyaannya, kenapa Rasulullah masih sholat seperti ini? Karena nggak bolehkah saya menjadi orang yang bersyukur? Maka kita yang belum dijamin, maka berusaha dengan apa yang usia yang dititipkan kepada kita, supaya kita menjadi orang yang sukses. Nah, kemenangan yang besar itu apa jaminan dalam surat Al-Mu'minun ini adalah ulaika humul warisun. Mereka itu mendapatkan warisan. Ya, warisannya apa? Alladzina
yarisunal firdaus hum fiha khalidun. Mereka itulah akan mendapatkan surga firdaus dan kekal di dalamnya. Insya Allah Pak, niat minta sama Allah untuk mendapatkan surga firdaus. Ya, karena Rasulullah sudah motivasi kita, katanya mintalah surga yang terbaik. Apa itu surga firdaus? Nah, ibaratnya Pak, kalau saya boleh contohkan, kalau kita minta bisa nginep di hotel bintang 5, tentu bintang 3, bintang 1 bisa terlewati. Betul nggak Pak? Ya. Mudah-mudahan ini Rasulullah motivasi kita, kalau kita minta surga firdaus, ya dapatnya surga Darussalam nggak apa-apa, dapat surga Ma'wa juga nggak apa-apa, gitu Pak, ya? Dapat surga Azn nggak apa-apa, tapi dimotivasi supaya minta surga yang terbaik. Insya Allah, mudah-mudahan kita saling mendoakan jamaah Masjid Al-Muhtadin semuanya, Bapak Ibu serta keturunannya sampai akhir zaman sama-sama sukses dunia akhirat, masuk ke dalam surga firdaus. Amin amin ya rabbal alamin. Ketemu Rasulullah, ketemu para kekasih Allah, dan kita itulah kemenangan yang sesungguhnya dan itulah kemerdekaan yang sesungguhnya. Jadi insya Allah dengan adanya keselarasan antara tujuan pribadi, tujuan keluarga, tujuan masyarakat, tujuan bernegara, tidak ada lagi Islam menjadi penghalang dalam bernegara, tidak ada lagi Islam menjadi yang menentang pada negara. Justru Islam hadir untuk membantu menyelesaikan negara, persoalan-persoalan negara. Berapa anak yatim yang bisa dibantu? Hari ini Pak, saya mengambil data, saya termasuk pernah jadi pengurus Ikatan Pesantren Indonesia. Waktu itu saya jadi pengurus, jumlah pesantren itu 27.600 Pak, beberapa tahun yang lalu. Hari ini sudah 39.000. Ya, kemudian santrinya ada 4,5 juta, belum termasuk anak-anak santri yang di masjid ini, itu belum terdata. Nah, mudah-mudahan ini salah satu tanda-tanda kejayaan Islam dari Indonesia. Mudah-mudahan ini juga salah satu kemenangan besar kita Indonesia yang insya Allah menjadi rahmat bagi semesta alam, gitu ya. Karena Rasulullah diutus bukan hanya kepada orang beriman, tapi bagaimana menjadi rahmat bagi semesta alam. Begitu juga kita, mudah-mudahan kita semua juga menjadi rahmat bagi semesta alam. Demikian Bapak Ibu sekalian, mohon maaf sekali lagi kalau ada kurang salahnya, baik pengucapan mahrot bagi pengucapan Al-Quran, itu semuanya datangnya dari saya pribadi, gitu ya. Kebenaran semua petunjuk datangnya dari Allah. Mudah-mudahan kita semuanya selalu mendapatkan perlindungan dan ridho Allah SWT. Demikian, sekali lagi mohon maaf. Jazakumullah khairan barakallahu fikum jami'an. Mari kita tutup dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.